Oke teman-teman, di video sebelumnya teman-teman udah belajar tentang struktur dasar HTML5, yaitu dimulai dengan tag doctype, terus tag HTML, yang di dalamnya ada tag head dan tag body. Untuk video kali ini kita akan mengenal lebih banyak lagi tag dalam tag body ini, yang fungsinya untuk menampilkan konten pada halaman web teman-teman gitu ya. Kalau di sini kita udah memakai dua jenis tag, yaitu tag H1 dan tag P. Nah, tag H1 ini fungsinya adalah untuk menampilkan konten berupa header, dimana tag header ini ada 6 level juga, dimulai dari H1 sampai H6. Kita coba save, kita lihat hasilnya seperti apa. Kita reload. Yap, ini dia konten hello world yang dihasilkan oleh tag H1, ini oleh H2, H3, H4, H5, dan H6. Jadi tag H1 ini menghasilkan konten header yang paling teratas, yang paling besar gitu ya, sedangkan H6 header yang paling kecil. Nah, untuk dua baris terakhir ini tulisan ini dihasilkan oleh tag P. Nah, jadi tag P itu biasanya digunakan untuk membuat konten berupa teks ya. Nah, kalau kita perhatikan di sini, tag itu terdiri dari dari sepasang. Ada opening tag dan closing tag, di mana opening tag itu dibentuk oleh kurung siku, kemudian di dalamnya ada nama tagnya. Closing tag itu dibentuk oleh kurung siku, kemudian di dalamnya ada nama tagnya yang diawali dengan slash atau garis miring. Tag P juga gitu, tag paragraf juga ada opening tagnya, ada closing tagnya. Nah, tapi nggak semua tag itu harus terdiri dari sepasang. Ada juga tag yang berdiri sendiri atau single. Contohnya ada tag HR. Nah, tag HR ini menghasilkan konten berupa garis horizontal. Kita cek hasilnya ya. Nah, ini dia garis horizontal yang dihasilkan oleh tag HR tadi. Kenapa dia tidak memerlukan sepasang tag? Karena nggak ada konten yang harus dimuat atau diapit dalam di antara sepasang tag itu. Misalnya kalau ini kan ada konten berupa tulisan hello world yang harus diapit di antara sepasang tag ini. Di sini juga ada konten berupa tulisan yang harus diapit oleh opening tag dan closing tag gitu. Sedangkan HR itu kontennya berupa garis aja, jadi nggak harus dimuat di sini gitu. Atau contoh lainnya ada tag BR ya. Kita lihat hasilnya. Nah, tag BR itu menghasilkan enter ya gitu. Jadi tulisan web developernya itu pindah ke bawah karena di sini ada tag BR. Seperti itu, teman-teman. Kemudian ada lagi tag image ya. Kalau teman-teman ingin memuat image pada halaman web teman-teman, tinggal tambahkan tag image, img. Nah, seperti ini. Tapi di sini ada perbedaan karena nggak cuman terbentuk oleh garis tagnya ini nggak terbentuk oleh kurung siku dan nama tagnya aja, tapi juga ada src dan alt di sini. Nah, ini disebut dengan atribut tag yang fungsinya memberikan informasi tentang tag itu sendiri. Nah, kalau di sini src ini memberikan informasi tentang sumber gambar yang akan kita muat di halaman web kita. Nah, sedangkan alt ini fungsinya untuk memberikan informasi tentang deskripsi gambar yang akan kita muat pada halaman web kita, seperti itu ya. Langsung aja kita kasih contoh, misalnya di sini kita mau memasukkan gambar panda ini ya. Langsung aja kita copy, terus kita paste di folder project kita. Udah, kita cek. Nah, ini udah ada. Sini ya, ada gambar panda. Langsung aja di source-nya ini, di src-nya ini kita bikin nama filenya, panda.jpg. Nah, untuk alt-nya deskripsinya misalnya kita bikin gambar panda
Anda gitu misalnya. Kita save, kita cek hasilnya, reload. Yap, ada gambar panda yang lucu di sini. Ini adalah hasil dari tag IMG, tag image ya. Lalu ada tag anchor, tag A ya. Tag. Nah, gini. Tag A ini juga memerlukan atribut berupa href yang gunanya untuk memberikan informasi tentang link. Nah, karena tag A ini fungsinya untuk memuat link. Misalnya kita di sini ingin menampilkan link YouTube, visit YouTube, atau click here to visit YouTube misalnya gitu ya. Nah, linknya kita bikin di sini. https apa ya link YouTube? youtube.com kalau nggak salah ya. Atau kita copy dari sini aja deh daripada salah. Kita copy dari sini. Terus kita paste, kayaknya bener deh, kita paste di sini. Salah. Oke, kita save. Kita lihat hasilnya. Reload. Yap, di sini ada link ya. Langsung aja kita klik. Nah, link tadi ketika kita klik dia langsung mengarahkan kita ke laman YouTube ini. Sama kan? Nah, ini. Gitu guys, fungsinya. Kita balik lagi. Nah, ini dia. Nah, terus ada lagi tag div yang sering kita gunakan. Tag div. Nah, tag div ini fungsinya untuk mengelompokkan konten kita. Misalnya ini nih, kita ingin mengelompokkan tag header ini kan ada 6 konten nih. Kita ingin mengelompokkan jadi satu kelompok gitu. Maka kita bungkus dia dalam tag div. Terus ini juga ada 2 paragraf, kita ingin bungkus dalam satu kelompok, maka kita bikin tag div. Terus misalnya kita ingin mengelompokkan ini juga jadi satu. Nah, jadi ada 3 kelompok konten di sini. Ini 1, 2, 3. Kita save, kita lihat hasilnya gimana. Reload. Nah, nggak ada perubahan ya di tampilannya. Karena div itu berfungsi hanya untuk mengelompokkan tag, mengelompokkan konten kita. Mungkin dia akan lebih nampak fungsinya ketika teman-teman nanti udah bekerja menggunakan CSS atau JavaScript gitu ya. Misalnya teman-teman ingin mengelompokkan style dari ke-6 konten ini. Nah, teman-teman nggak perlu bikin style satu persatu, teman-teman cukup bikin stylenya per satu kelompok ini kayak gitu misalnya ya. Nah, terus apa lagi ya? Oh ya, teman-teman juga perlu tahu caranya bikin catatan di dalam codingan teman-teman. Misalnya, misalnya nanti teman-teman bekerja nggak sendirian nih, teman-teman bekerja di dalam tim. Jadi hasil pekerjaan teman-teman ini juga akan nanti dipakai dan dibaca oleh teman kerja di tim lain. Nah, mereka perlu tahu misalnya catatan-catatan apa yang teman-teman bikin di sini mengenai project itu. Dan caranya adalah dengan membuat komen. Tinggal klik Ctrl/. Bikin misalnya catatannya ini section header misalnya gitu. Nah, tinggal save. Nah, tulisan ini nggak akan muncul di tampilan web teman-teman. Nah, di sini nggak ada perubahan kan? Karena ini fungsinya cuma sebagai catatan gitu. Atau teman-teman ragu nih mau nampilin ini atau enggak, tapi sayang juga buat ngapus karena mungkin aja di suatu hari nanti ini juga tag ini masih akan kepake. Tinggal teman-teman komen dulu
save. Nah, maka ini nggak akan dimunculkan di halaman web teman-teman. Kita lihat ya. Ya, headernya akan hilang semua. Nah, tiba-tiba teman-teman ingin memunculkan lagi, ya udah tinggal dihapus lagi. Save. Nah, maka headernya akan muncul lagi. Sip, itu dia beberapa tag yang sering dipakai di dalam pekerjaan kita nanti. Sebenarnya ada banyak lagi tag lainnya, cuman kita nggak perlu hafalin karena kita bisa sambil browsing ya di Google. Jadi nggak perlu ngafalin tag P ini untuk apa, tag IMG ini untuk apa, terus atributnya butuh apa aja, nggak perlu dihafalin karena teman-teman bisa sambil Google ya, sambil cari di Google. Yang perlu teman-teman pahami cuman caranya dan fungsinya seperti itu ya. Oke, sip, itu dulu pelajaran kita pada video kali ini. Kita ketemu lagi di video berikutnya ya. See you.